Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan analisa dari kasus Komdigi atau Kementerian Komunikasi dan Digital yang melindungi situs judi online ilegal. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Shintia Nela Azahra, NIM 2024-12025 dari kelas akuntansi 2A. Pada tahun 2024 bulan November, terungkap kasus serius terkait penyalahgunaan sistem informasi oleh oknum pegawai Komdigi. Oknum tersebut menggunakan akses yang dimilikinya untuk melindungi situs judi online yang seharusnya diblokir. Sebagai imbalannya, mereka menerima bayaran bulanan sebesar 8,5 juta rupiah untuk setiap situs yang mereka lindungi. Kapolda Metro Jaya Irjen Karyoto sebelumnya mengumumkan total ada 24 orang yang ditetapkan sebagai tersangka. Sistem informasi pada Komdigi diciptakan untuk membantu masyarakat dan juga melindungi dari hal-hal berbahaya, misalnya seperti konten ilegal. Namun, dalam kasus ini, pegawai yang punya akses justru malah melanggar etika dengan menggunakan sistem untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Pegawai yang memiliki akses ke sistem informasi seharusnya menjaga etika dan tanggung jawab profesional. Penyalahgunaan akses demi keuntungan pribadi melanggar prinsip etika, teknologi, dan pemerintahan. Kasus ini memperlihatkan lemahnya kontrol internal dalam pengelolaan sistem informasi pemerintah. Sistem yang awalnya dirancang dan juga dibentuk untuk kebaikan bersama dalam konteks melindungi dari konten ilegal justru digunakan untuk memfasilitasi situs judi. Tindakan ini menandakan bahwa bahkan sistem yang dirancang dengan niat yang baik bisa menjadi berbahaya bila dikuasai oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Ini menjadi sinyal penting bahwa pengawasan harus diperkuat dan diperketat. Etika dalam pengelolaan teknologi informasi harus diinternalisasi oleh setiap pegawai. Pemerintah juga perlu membangun sistem yang transparan, akuntabel, dan berbasis kepercayaan publik. Kode etik dan pelatihan secara berkala juga sangat diperlukan. Akibat dari perlindungan terhadap situs judi online, banyak masyarakat yang terkena dampaknya secara langsung. Di antaranya yang pertama, banyak orang menjadi kecanduan untuk melakukan judi online, terutama dari kalangan muda. Yang kedua, adanya kerugian finansial karena orang-orang kehilangan uang secara terus-menerus. Ketiga, menyebabkan masalah rumah tangga dan psikologis seperti stres atau depresi. Judi online juga bisa mendorong kejahatan lain seperti penipuan, pemerasan, atau utang ilegal. Kasus pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital yang melindungi situs judi online ilegal ini termasuk ke dalam dimensi moral, akuntabilitas, dan pengendalian. Akuntabilitas mengharuskan para pegawai yang terlibat untuk mempertanggungjawabkan tindakan mereka di hadapan publik, terutama terkait dengan pengelolaan data dan akses yang mereka miliki. Dalam kasus ini, para oknum pegawai tersebut tidak hanya gagal dalam mempertanggungjawabkan tindakan mereka, tetapi juga menyalahgunakan wewenang yang diberikan kepada mereka untuk kepentingan pribadi yang jelas merugikan banyak pihak. Sementara itu, pengendalian sistem yang buruk memungkinkan penyalahgunaan ini terjadi. Sebuah sistem informasi yang dikelola dengan baik harus memiliki mekanisme pengendalian yang ketat untuk memastikan bahwa hanya pihak yang berwenang yang bisa mengakses dan mengubah data atau status situs. Selanjutnya, peraturan perundang-undangan. Di Indonesia, terdapat beberapa peraturan perundang-undangan yang dapat melindungi hak-hak korban dalam kasus penyalahgunaan akses informasi. Di antaranya yang pertama, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi atau UU PDP. UU PDP ini dapat digunakan untuk melindungi korban dari penyalahgunaan data pribadi yang dapat terjadi akibat akses yang tidak sah atau tidak etis terhadap sistem. Kedua, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. UU ITE ini mengatur tentang larangan akses ilegal terhadap sistem elektronik dan penyalahgunaan teknologi informasi untuk tujuan yang melawan hukum. Lalu, apa saja yang perlu dilakukan agar terhindar dari isu sosial dan etika? Yang pertama, pahami dan terapkan prinsip etika dalam sistem informasi. Sangat penting untuk memahami prinsip etika yang berlaku dalam dunia sistem informasi, seperti adanya privasi data, transparansi, akuntabilitas,
dan keamanan informasi. 2. Pelatihan dan edukasi secara berkala. Pelatihan dan edukasi secara terus-menerus tentang kebijakan perlindungan data pribadi, keamanan siber, dan aturan hukum terkait sistem informasi akan membantu menghindari tindakan yang ilegal. 3. Menggunakan teknologi dengan tanggung jawab. Keempat, mematuhi kebijakan dan regulasi yang berlaku, memastikan bahwa setiap keputusan yang diambil dalam penggunaan sistem informasi itu telah mematuhi peraturan dan kebijakan yang berlaku. Yang kelima, laporan dan tindakan yang tepat jika menyaksikan penyalahgunaan. Sekian penjelasan dari saya, terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.